compassion. Kata compassion berarti sympathetic pity on concern for sufferings or misfortunes of others. Simpati atau rasa terbeban dan belas kasihan terhadap penderitaan atau kemalangan orang lain. Simpati atau rasa terbeban dan belas kasihan terhadap penderitaan atau kemalangan orang lain. Pelayanan pekerjaan Tuhan yang tidak disertai perasaan ini, compassion ini, bukanlah pelayanan yang dikehendaki Tuhan. Itu pasti pelayanan yang tidak berkualitas. Pelayanan yang tidak disertai beban ini hanya merupakan kegiatan gereja atau semacam kegiatan sosial, keagamaan yang pasti tidak berkenan di hadapan Tuhan karena memuat motif-motif yang pasti sentralnya bukan Tuhan. Pelayanan seperti ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Dalam Alkitab kita dapat menjumpai kisah Nabi Yunus yang diperintahkan Tuhan untuk memberitakan berita penghukuman. Berita penghukuman bagi penduduk Niniwe. Dan berita penghukuman itu dimaksudkan agar penduduk Niniwe bertobat. Tetapi Yunus sendiri tidak memiliki perasaan compassion ini. Simpati atau rasa terbeban dan belas kasihan terhadap penderitaan atau kemalangan orang Niniwe. Sehingga ketika orang-orang Niniwe bertobat, Yunus merasa tidak senang. Jadi kita melihat di sini Yunus hanya melakukan perintah, tetapi tanpa memiliki perasaan yang sama dengan si pemberi perintah. Dalam hal ini Tuhan. Yunus tidak memiliki beban seperti beban yang ada di hati Tuhan. Banyak aktivis gereja yang turut mengambil bagian dalam pelayanan tanpa memiliki keterbebanan yang sungguh-sungguh terhadap keselamatan jiwa orang lain. Saya mengatakan ini tidak bermaksud mau melukai siapapun. Sebab itulah faktanya dan saudara dapat membuktikan. Tanpa memiliki keterbebanan terhadap keselamatan jiwa orang lain. Mengapa? Seperti Yunus itu, saudara. Sementara dia melakukan perintah untuk menyampaikan berita penghukuman. Yang tentu diharapkan agar penduduk Niniwe bertobat. Tetapi Yunus tidak memiliki perasaan yang sama dengan si pemberi perintah. Fakta ini tidak mungkin tidak ada. Dari teropongan dan analisa saya, tidak sedikit aktivis gereja dimanapun yang turut mengambil bagian dalam pelayanan tanpa memiliki keterbebanan yang sungguh-sungguh terhadap keselamatan jiwa orang lain. Mengapa? Sebab ia sendiri juga tidak memiliki keterbebanan terhadap keselamatan jiwanya sendiri. Ia saja tidak memiliki keterbebanan terhadap keselamatan jiwanya sendiri. Bagaimana
bisa meratapi, menangisi, memiliki compassion ini terhadap keselamatan jiwa orang lain. Mungkin pernyataan ini barangkali dianggap berlebihan, saudaraku. Dan mungkin ada yang berkata, siapa sih yang tidak peduli dengan keselamatan jiwanya sendiri? Bukankah setiap orang peduli dengan keselamatan jiwanya sendiri? Sederhana, saudaraku. Faktanya tidak banyak orang yang tahu apa maksud keselamatan jiwa. Tanpa disadari banyak orang tidak peduli terhadap keselamatan jiwanya. Sebab ia tidak tahu apa itu keselamatan jiwa. Sebenarnya dia belum tahu kebenaran. Yang dia pahami adalah masuk surga, tidak masuk surga, itu saja. Diberkati Tuhan, tidak diberkati Tuhan di dunia ini. Jadi kalau sudah menjadi Kristen nanti mati masuk surga. Sekarang di dunia ya kita hidup seperti orang lain hidup. Kalau bisa kita juga menikmati kesenangan-kesenangan seperti orang lain menikmati kesenangan. Ini orang bodoh. Bodoh. Dan banyak orang bodoh seperti ini. Nah, berulang-ulang saya katakan kepada sidang jemaat Tuhan bahwa keselamatan itu adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada rancangannya. Tuhan berusaha untuk merubah, mengubah setiap kita untuk kembali menjadi manusia seperti yang dirancang. Maka manusia yang memberi diri diselamatkan harus mengerjakan keselamatannya dengan takut dan gentar. Dia harus meresponi penggarapan Tuhan itu dalam hidupnya. Orang yang belum mengerti kebenaran ini tidak akan memiliki langkah yang benar untuk menyelamatkan jiwanya. Nah, jiwanya sendiri tidak diselamatkan, bagaimana dia bisa menyelamatkan orang lain? Orang buta menuntun orang buta kalau begitu. Jadi kalau orang masih belum sungguh-sungguh memburu kebenaran untuk bisa mengenakannya dalam hidup, untuk supaya ia kembali ke rancangan semula Tuhan, pasti pelayanannya itu tidak berkualitas. Ada motivasi-motivasi yang tertuju kepada kepentingan sendiri, walaupun tentu sangat terselubung. Inilah orang-orang yang masih mau menyelamatkan nyawanya sendiri. Mau mencari dan menikmati kesenangan jiwa seperti anak-anak dunia menikmatinya. Memiliki pasangan hidup, memiliki keluarga yang baik, penghasilan yang memadai, fasilitas yang lengkap, banyak teman dan sahabat yang bisa diajak berteman dan menikmati kesenangan, makan bersama, jalan-jalan dan berbagai kegiatan hidup lain. Pertemanan untuk saling mengisi jiwa. Dan semua itu kegiatan mengisi waktu yang tidak berdaya guna membangun kedewasaan rohani dan penyelamatan jiwa orang lain. Saya tidak katakan salah kita punya pertemanan dengan orang. Kita harus punya pertemanan. Tapi kalau pertemanan itu hanya untuk kesenangan kita pribadi yang tidak berdaya guna membangun iman kita dan tidak berdaya guna untuk keselamatan jiwa orang lain atau majunya pekerjaan Tuhan, kita buang waktu sia-sia. Nah, orang-orang Kristen seperti ini, khususnya saya tujukan kepada aktivis, belum sungguh-sungguh menghayati kekekalan. Saudara yang baru 6 bulan, 5 bulan, 4 bulan, atau sudah setahun, tapi saya katakan baru setahun, itu pun tidak konstan mendengar suara kebenaran. Saudara sebenarnya belum sungguh-sungguh menghayati kekekalan. Belum, saudara. Sebab saudara punya pikiran dan jiwa itu belum sanggup memahami hal ini.
Sebab hanya orang yang sungguh-sungguh mengumpulkan harta surga seperti yang dikatakan Tuhan dalam Matius 6 dari ayat 19, yang bisa memindahkan hatinya. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Nah, saudaraku sekalian, kalau orang tidak segera bertobat dan mengubah haluan, sampai mati tidak akan mengenal kebenaran. Jadi ke gereja hanyalah bagian untuk melengkapi kesenangan hidup. Sebab di gereja akan bertemu dengan orang-orang baik yang bisa diajak menikmati kesenangan bersama. Sebenarnya pada dasarnya kegiatan gereja bukanlah pelayanan untuk sungguh-sungguh menyelamatkan jiwa orang lain. Sebab jiwanya sendiri belum selamat atau belum tentu selamat. Saya takut dan saya khawatir orang-orang seperti ini nanti kalau di ujung maut tidak bisa menyesal lagi. Menyesal pun juga hampir tidak bisa. Saya takut, saya khawatir ia mendapat bagian dalam api kekal sehingga yang sisa hanya ratap tangis dan gertak gigi. Itulah sebabnya, saudaraku sekalian, kita harus serius, ya. Serius sungguh-sungguh menyelamatkan jiwa kita sendiri. Sebab kalau kita tidak bisa mengasihi diri sendiri, kita tidak bisa mengasihi orang lain. Tuhan berkata, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Saya mau beritahu, orang-orang seperti ini banyak di banyak gereja. Mereka bukan orang-orang jahat. Mereka bukan orang-orang jahat. Mereka bisa terbilang orang-orang baik. Tetapi orang-orang baik yang tidak mengenal kebenaran secara mendalam. Sehingga mereka tidak mungkin memiliki compassion. Dan kalau orang-orang seperti ini tidak berubah haluan, tidak bertobat sungguh-sungguh, tidak bertumbuh dalam kebenaran, maka dia akan mengganggu pelayanan. Satu hari dia akan mengganggu pelayanan. Pasti. Dia akan menjadi agen-agen kuasa gelap. Tanpa dia sadari. Yang akan benar-benar mengganggu pekerjaan Tuhan. Compassion yang ada pada kita haruslah compassion yang juga ada pada Tuhan Yesus Kristus. Api compassion ini haruslah api yang asli dari Tuhan. Bukan api asing. Bukan api asing. Sebab dalam level tertentu, orang bisa punya semacam compassion. Kasihan orang itu miskin. Kasihan orang itu tidak ke gereja. Kasihan orang itu tidak bertuhan. Kasihan loh orang itu bisa masuk neraka. Lalu mengambil bagian dalam pelayanan. Tetapi dia tidak tahu bagaimana menyelamatkan orang dari api kekal. Sebab dia sendiri juga belum serius menyelamatkan dirinya dari api kekal. Orang-orang seperti ini rentan. Dan kalau punya peluang untuk mencari kesenangan dalam kegiatan pelayanan, dia akan memanfaatkan segala sesuatu untuk kesenangan dirinya. Dan kalau kepentingannya terganggu, dia bisa sikut sana, sikut sini. Ini akan jadi agen iblis yang sangat efektif. Jangan ada api asing. Api compassion yang asing. Lalu bagaimana kita bisa memiliki compassion yang benar? Pertama, kita harus memiliki pikiran Allah. Untuk mengerti pikiran Allah, kita harus memahami rencana penyelamatan dunia. Di dalam Filipi 2 ayat 5-7, itu ayat yang sudah sering kita dengar. Kita harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Itu api yang benar, saudaraku. Api yang benar. Punya pikiran dan perasaan Kristus. Untuk memahami penyelamatan dunia ini, dan orang harus mengerti firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan di sini menyangkut siapa Allah, mengapa Ia menciptakan manusia,
siapa dan bagaimana manusia itu, dan mengapa manusia jatuh dalam dosa, bagaimana penyelesaian atas kejatuhan manusia, apa keselamatan itu, bagaimana proses keselamatan dalam kehidupan orang percaya, apa tugas orang yang sudah diselamatkan, bagaimana karakter rendah hati, lemah lembut, bla 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 bla. Semua kebenaran itu akan membangun pola berpikir. Pola berpikir akan membangun compassion ini. Pasti dia tidak terfokus pada institusi atau gereja. Pasti dia tidak akan tertuju pada visi-visi tertentu yang pada dasarnya mau mengangkat kebesaran nama pribadi atau nama gereja. Tetapi pasti fokusnya adalah bagaimana jiwa-jiwa benar-benar diselamatkan. Nah, diselamatkan itu apa? Saya mesti ngomong lagi. Bagaimana orang dikembalikan ke rancangan semula. Manusia macam apakah yang dikehendaki Tuhan itu? Dan manusia-manusia berdosa seperti kita ini harus bertobat, dimuridkan, didewasakan, menjadi manusia seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, sehingga kita layak menjadi mempelai Kristus. Dan itu pekerjaan berat. Nah, pasti fokusnya ke situ. Sekarang saudara sudah mulai melihat pelayanan yang benar dan pelayanan yang penuh dengan vested interest. Pelayanan yang fokus kepada penyempurnaan, pendewasaan, pemulihan gambar Allah. Itu pelayanan yang benar. Karena itulah jalan keselamatan. Jadi pola berpikir akan membangun compassion. Kalau pemahamannya salah, maka api compassionnya juga salah atau asing. Misalnya kalau orang memahami bahwa manusia itu hidup untuk menikmati dunia, ya, bahwa berkat itu adalah hidup di dunia dengan berkat materi yang berlimpah, hidup tanpa masalah. Lihat orang yang bermasalah, kasihan, jelas. Yuk kita bantu, yuk kita doakan, yuk kita pakai kuasa Tuhan untuk itu. Padahal pelayanan Tuhan bukan itu fokusnya. Api asing kan? Asing. Tetapi kalau saudara tidak cerdas memahami kebenaran, ya saudara anggap itu pelayanan yang murni. Kasih katanya. Kasih itu apa? Saudara bisa membuat orang lapar kenyang, orang telanjang pakai baju, orang tidak punya rumah bisa punya naungan, tetapi kalau dia binasa selama-lamanya, apa artinya? Nah, saudaraku, api compassion yang murni itu lahir dari pengertian yang benar. Pelayanan adalah menghadirkan mujizat katanya untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. Itu konsep yang salah. Bukan tidak percaya mujizat, sangat percaya, sangat yakin, dan berani yakin jika Tuhan menghendaki. Jadi kalau sering mendengar seruan agar kita belajar firman Tuhan, hal itu dimaksudkan agar kita memiliki api compassion yang benar. Memiliki motivasi yang benar dalam hidup ini. Dalam pengabdian kepada Tuhan atau pelayanan pekerjaan Tuhan yang benar-benar murni, saudaraku. Saudara boleh buktikan orang-orang yang tidak mengerti firman dengan lengkap, tidak mungkin motif pelayanannya benar. Tidak mungkin. You can prove it. Anda bisa buktikan. Anda bisa buktikan. Orang yang pengertian kebenarannya miskin, lihat, pasti motif pelayanannya tidak tepat. Api compassion itu dibangun ketika kita memiliki pikiran Allah. Memiliki perasaan Allah. Pikiran perasaan Allah kita miliki kalau kita mengerti secara memadai firman Tuhan. Jadi kalau kita sering berseru, ayo belajar firman Tuhan. Ayo dengarkan khotbah. Saudara, tidak ada jalan lain untuk membangun keselamatan dalam hidup diri saudara. Kecuali mengerti kebenaran. Tuhan berkata, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Kamu akan mengenal kebenaran. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Injil itu kuasa Allah. Apa itu Injil?
Kebenaran firman Allah yang berkuasa menyelamatkan. Barulah pikiranmu. Dengan apa? Firman. Supaya kamu mengerti kehendak Tuhan apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Itu dilakukan maka bisa melakukan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh. Betul? Supaya korban yang hidup, yang kudusan, yang berkenan. Baru kedua, jangan kamu sama dengan dunia. Bagaimana bisa punya ibadah sejati kalau pikiran tidak diubah? Bagaimana bisa? Tidak mungkin. Kedua, bagaimana bisa memiliki compassion yang benar? Kedua, seseorang harus selalu dalam persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan inilah yang akan membuat seseorang menerima impartasi spirit. Anda jangan pikir Tuhan itu tidak ada ya. Dan jangan ragukan Tuhan. Tuhan itu sangat real. Impartasi, pemindahan roh atau semangat adalah pemindahan gairah surgawi. Seperti yang Tuhan miliki, kita juga miliki. Seperti Tuhan Yesus mengasihi jiwa-jiwa, demikian pula kita mengasihi jiwa-jiwa. Persekutuan ini haruslah persekutuan yang terus-menerus, tiada henti, bukan sesaat. Jadi kalau saya sering berkata, ayo kita doa. Pagi siapkan waktu untuk doa. Ayo kita bersekutu dengan Tuhan. Persekutuan yang terus-menerus dan ditambah dengan memahami kebenaran firman Tuhan akan mencelikkan mata rohani seseorang sehingga melihat kebutuhan keselamatan jiwa orang lain. 1 Korintus 6 ayat 17 mengatakan, orang yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Satu roh, artinya satu spirit. Sehingga saudara tidak perlu didorong-dorong, yuk kita melayani Tuhan, yuk kita menyelamatkan jiwa, yuk kita dukung misi. Kalau saudara melayani Tuhan dan mendukung misi hanya karena nggak enak sama Pak Eras, utang budi sama pendeta, atau ya kasihanlah, atau biar saya diberkati, itu bukan pelayanan yang benar. Seharusnya ada beban, ada compassion yang menyala di hati kita, sehingga kita mencintai jiwa-jiwa, sehingga hati kita bisa sungguh-sungguh merindukan jiwa-jiwa diselamatkan bagi Tuhan. Tidak dipaksa, tidak perlu didorong-dorong, dan untuk itu kita berani bertaruh apapun. Untuk hobi kita saja kita bisa korbankan waktu. Kita bisa invest uang. Berapapun. Nah, kalau orang sudah memiliki spirit gairah seperti gairah di hati Tuhan, apapun dia pertaruhkan. Dengar kata ini. Apapun. Baginya nggak ada kebahagiaan kecuali melakukan kehendak Tuhan. Jadi saya tidak heran kalau sampai Paulus tidak menikah. Dulu saya agak heran, sekarang saya tidak heran. Saya tidak heran kalau ada orang-orang Kristen yang rela dipanggang habis, disembelih, dipotong, dipancung, dimasukkan dalam penjara, kehilangan istri, anak, dan seluruh kebahagiaan hidup di bumi ini. Sebab compassion itu melampaui segala hal. Kalau Tuhan Yesus rela meninggalkan persekutuan dengan Bapa di surga, rela meninggalkan segala kemuliaan karena compassion itu. Hal ini seharusnya menjadi kerinduan kita, saudaraku. Seperti yang dikemukakan Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Nah, ini kita baca. Satu pernyataan dari seorang anak Tuhan yang normal. Seorang anak Tuhan yang normal. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya
dan persekutuan dalam penderitaannya, persekutuan dengan Tuhan Yesus dalam penderitaannya. Terus, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Spirit yang sama. Kalau saya boleh menggunakan kata ini, saya gunakan. Tapi sebenarnya tidak tepat, sebab siapakah saya? Tapi kalau boleh saya gunakan kalimat ini. Saya garansi, saudara tidak akan pernah menyesal selama-lamanya kalau berani bersekutu dengan Tuhan dalam penderitaannya. Kita bersama dengan Tuhan Yesus. Bukan hanya pada waktu Tuhan merubah air jadi anggur. Bukan hanya pada waktu Dia membangkitkan orang mati dan mengadakan banyak mukjizat. Tapi juga ketika Tuhan Yesus memikul salib di sepanjang Via Dolorosa dan menyerahkan dirinya untuk dipaku, tergantung antara langit dan bumi setengah telanjang demi keselamatan orang lain. Compassion yang begitu dalam. Dan dengan hati yang sendu saya berkata, tidak banyak orang punya compassion. Kalau ada orang punya compassion, kadang-kadang malah dicemooh, dicerca, diolok, difitnah. Kalau perlu disingkirkan oleh orang-orang yang jadi agen iblis di tengah-tengah gereja. Jangan jadi agen iblis. Jangan jadi teman agen iblis. Dalam nama Yesus Kristus, Anda harus punya kepekaan untuk membaca setiap orang. Pekerjaan Tuhan ini besar, saudaraku. Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudaraku, Tuhan tidak akan merengek mengajak saudara melayani. Dan saya berharap saya bisa seperti Tuhan yang tidak perlu merengek melibatkan saudara dalam pelayanan. Mau? Ayo melayani. Tidak mau? Tidak usah. Kita tidak punya kepentingan di sini. Kita hanya punya satu kepentingan, satu, yaitu melayani Tuhan. Bukan untuk kepentingan kita sendiri. Saya garansi saudara tidak akan pernah menyesal kalau bisa memiliki beban seperti beban yang ada dalam hati Tuhan Yesus. Setiap jiwa itu berharga, saudaraku. Dan saudara bisa menggunakan kehendak bebas saudara untuk itu. Aku mau sepikiran, seperasaan dengan Engkau, Tuhan. Karenanya aku mau mengenal kebenaran firman-Mu yang merubahku. Aku mau menyediakan waktuku yang memadai, yang cukup untuk bersekutu dengan Engkau, Tuhan. Impartasikan, pindahkan spirit-Mu, roh-Mu, gairah-Mu di dalam kehidupanku. Ini tidak akan mengganggu kinerja saudara, tanggung jawab saudara mencari nafkah, berkeluarga, dan segala tanggung jawab dan tugas-tugas yang lain. Antikris merajalela, saudaraku. Pekerjaan iblis luar biasa. Kalau tidak diimbangi dengan keluar biasaan kita menghadapi situasi ini, akan ada lebih banyak jiwa yang terhilang. Kalau saudara membuka hati saudara, mencondongkan kepada Tuhan semacam parabola, condongkan ke Tuhan, beri waktu bertemu dengan Tuhan setiap hari, Anda akan memiliki compassion ini, percaya. Dan kalau sudah mencengkeram saudara, tidak akan bisa lepas. Saya percaya banyak di antara saudara yang
mengerti ini, sudah terpanggil dan bersedia. Dan inilah saatnya saudara mengambil keputusan untuk lebih bersungguh-sungguh. Jangan tahan lagi, lepaskan. Biar saudara menjadi orang-orang yang luar biasa bagi Tuhan. Sehingga engkau tidak lagi menghargai waktumu, uangmu, perasaanmu, tenagamu, apapun demi Tuhan. Kalau untuk Tuhan, Anda rela korbankan apapun. Dan ini tidak membuat Anda jadi miskin dan kekurangan. Saudara pasti akan dipermuliakan di hadapan para malaikat-malaikat di kerajaan surga nanti. Juga bisa jadi di bumi ini. Ketiga, bagaimana kita bisa memiliki langkah untuk memiliki compassion yang benar. Yang pertama, memiliki pikiran perasaan Tuhan yang dibangun dari pengertian akan kebenaran. Yang kedua, persekutuan yang terus-menerus konstan. Ya. Yang ketiga, melangkah untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Pelayanan yang benar akan membuat irama yang permanen dalam diri seseorang, sehingga seseorang memiliki beban terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Saya tahu tidak semua orang yang melayani sejak muda hari ini punya spirit compassion. Tetapi saya sudah menjumpai orang-orang yang sejak muda melayani, ketika mata hatinya sekarang terbuka terhadap kebenaran, compassion-nya menyala. Sebab ia telah punya langkah. Ia telah memiliki langkah untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Dan dia tidak menahan apapun yang ada padanya untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Dengan mengatakan ini bukan berarti lalu saudara tidak pakai pertimbangan, kasih uang untuk gereja, sehingga modal bisnismu saudara juga lepaskan. Saya percaya Tuhan tidak menghendaki itu. Kalau uang saudara-saudara harus gunakan untuk modal bisnis, Anda harus gunakan untuk bisnis, karena bisnis itu pun milik Tuhan. Kalau saudara punya waktu harus untuk keluarga, untuk usaha, itu pun juga tidak boleh saudara gunakan untuk yang lain. Harus digunakan untuk usaha dan keluarga. Tetapi ada bagian-bagian yang memang harus dipertaruhkan untuk Tuhan. Jangan waktumu habis, tenagamu habis, uangmu habis, dimakan oleh ingat dan karat, engkau tidak pernah mempertaruhkannya untuk Tuhan sampai mati. Dan saya ingatkan kepada saudara, ada di antara saudara yang sudah ada di zona yang berbahaya. Kesempatan saudara sudah hampir habis. Kesempatanmu sudah sangat makin menipis. Kalau saudara tidak mengambil tindakan konkret, saudara akan kehilangan kesempatan untuk selama-lamanya. Catat, saya sudah mengingatkan saudara. Pelayanan yang benar akan membuat irama yang permanen dalam diri seseorang, sehingga seseorang memiliki beban terhadap jiwa-jiwa yang terhilang, dan sampai taraf tertentu beban itu tidak akan pernah lenyap. Kalau sudah begini nih, dia tidak mungkin tidak melayani Tuhan. Apapun keadaannya, tidak mungkin dia tidak melayani Tuhan. Menyelamatkan jiwa-jiwa adalah irama hidupnya. Baginya itu bukan kewajiban, tetapi kebutuhan. Filipi pasal 1 ayat 21. Itu jadi irama, saudaraku. Silakan baca. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu irama. Seperti irama Tuhan Yesus yang ditulis dalam Yohanes 4 ayat 34. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Betapa beruntungnya kita kalau sudah memiliki irama permanen seperti ini dan yang tidak pernah bisa berubah. Saya bertemu dengan sahabat-sahabat yang memiliki beban untuk pelayanan anak-anak sekolah minggu. Lalu kita tulis nama-nama orang yang suatu hari dalam waktu singkat ini kita mau didik untuk bisa mengajar anak-anak. Ini bukan guru sekolah minggu. Saya mau membuka kursus Alkitab anak. Saya butuh guru-guru.
Lalu saya berkata, tolong tulis nama anak saya di situ. Ya, dia pemain musik. Tapi saya tahu, kalau dari muda melayani Tuhan seperti ketika saya masih muda melayani Tuhan, irama saya tidak akan pernah lepas. Saya akan latih. Saya akan didik mereka jadi guru-guru. Bukan guru sekolah minggu, guru Alkitab. Saya mencari orang-orang yang memiliki hati dan mencintai jiwa-jiwa. Ini kebutuhan mendesak. Anak-anak dikirim menuju kegelapan abadi. Dengan banyak tontonan, lagu, film sinetron, dan atmosfer, environment yang fasik. Lingkungan yang fasik. Itu baru anak sekolah minggu. Belum remaja, belum pemuda. Mau dapat apa kita dengan kegiatan macam ini? Belum tentu juga orang tuanya rela. Orang tua yang menyekolahkan anaknya ke luar negeri, yang memberi kesempatan anaknya belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, piano, biola, tapi tidak mengajarkan anak-anaknya Alkitab, kebenaran firman. Ini yang jadi beban. Apapun yang dapat saya lakukan, saudaraku. Kalau waktu saya 48 jam, saya pakai 48 jam. Kalau nyawa saya dua-duanya saya kasih Tuhan. Bukan satu saya beri, satu saya tahan. Sekarang nyawa saya hanya satu. Dan saya tidak tahu kapan berakhir. Ini bukan masalah kecil. Ini nasib kekal kita pribadi. Orang yang menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Katakan amin. Akan dimuliakan. Nasib kekal kita. Tapi juga nasib kekal banyak orang, saudaraku sekalian. Saya ajak untuk berjalan di jalan penderitaan. Ambil bagian dalam pelayanan. Sampai menjadi irama hidupmu. Yang tidak akan pernah bisa lepas. Sampai kita menutup mata. Kalau saya berkata sibuk, capek, tidak punya waktu, tidak bisa apa-apa. Sampai mati Anda doing nothing. Anda tidak pernah buat apa-apa untuk Tuhan. Dan saya percaya kalau saudara punya hati sungguh-sungguh, saudara akan mulai bisa berkata, aku mau Tuhan. Dan Tuhan akan berbicara kepada saudara dan menunjukkan apa yang saudara harus lakukan untuk pekerjaannya. Tuhan akan taruh compassion yang menjadi bagian hidupmu yang tidak akan pernah bisa lepas sampai selama-lamanya. Dan orang-orang yang melayani di dunia ini akan melayani Tuhan selama-lamanya dalam kerajaan surga, di langit baru, di bumi yang baru. Saya garansi Anda tidak akan pernah menyesal kalau saya boleh menggunakan kalimat itu. Jadi kita harus membangun pengertian perasaan yang benar dari kebenaran firman Tuhan. Untuk punya compassion itu, kita harus punya persekutuan terus-menerus dengan Tuhan. Untuk punya compassion itu ada impartasi dari Tuhan. Yang ketiga, kita harus melangkah untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Sehingga tidak ada bagian dalam hidupmu yang bukan pelayanan. Yang kau pikirkan pagi hari pelayanan, siang hari pelayanan, sore hari pelayanan, malam hari pelayanan, tengah malam mimpimu pun pelayanan. Kamu kerja untuk pelayanan, menikah untuk pelayanan, punya anak untuk pelayanan. Apapun yang kita lakukan untuk pelayanan. Sebab kita memang diciptakan hanya untuk melayani Sang Pencipta kita. Dan berbahagialah orang yang menyadari hal itu. Yang keempat, bagaimana punya compassion yang murni, bukan asing. Kebersamaan dengan orang yang telah memiliki beban yang benar terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Kebersamaan dengan orang yang memiliki compassion yang murni. Compassion dalam diri seorang hamba Tuhan. Compassion yang benar dalam diri seorang anak Tuhan yang benar akan tertular pada orang dekatnya. Jadi kalau sampai
orang dekatnya sampai tidak tertular, wah ini something wrong bener. Atau mungkin hamba Tuhan tersebut tidak memiliki compassion, sehingga tidak bisa membagi compassionnya. Ingat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Seperti yang tadi saya telah singgung, harus diperhatikan bahwa tidak semua orang gereja, orang Kristen memantarkan spirit yang baik. Tidak semua aktivis memantarkan spirit yang baik. Bahkan tidak semua yang disahkan sinode sebagai pendeta telah memiliki spirit yang baik, compassion yang benar. Belum tentu. Kita harus selalu dalam kewaspadaan, supaya kita jangan dirusak oleh agen-agen iblis di dalam gereja. Kalau iblis hanya memiliki agen di luar gereja, maka iblis bukanlah makhluk yang cerdas. Malaikat terang yang telah jatuh dari malaikat gelap ini kadang dan selalu berusaha menyamar sebagai malaikat terang. Maka bukan hal yang sulit ia menempatkan agen-agennya di dalam gereja. Petrus pun sempat terpakai, betul? Petrus pun sempat terpakai jadi agen iblis ketika menghalangi Tuhan Yesus ke Yerusalem. Petrus menggunakan nama Allah, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Menyalah iblis. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, bergaulah dengan orang-orang Kristen yang dewasa, yang belajar terus untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Yang pagi hari yang dipikirkan pelayanan, siang hari yang dipikirkan pelayanan, sore hari yang dipikirkan pelayanan, malam hari yang dipikirkan pelayanan, tengah malam mimpinya pun pelayanan. Makan minumnya dilakukan karena ia ada dalam pelayanan. Bangunlah persekutuan dengan orang-orang Kristen yang dewasa dan terus bertumbuh, maka saudara akan ikut tergarami dengan garam yang baik. Carilah persaudaraan dengan orang-orang gereja yang memiliki beban yang tulus dan pengorbanan yang nyata bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Supaya saudara-saudara sekalian termotivasi juga untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan tidak merengek. Tuhan tidak merengek saudara memiliki compassion ini. Sebab kalau saudara dipaksa untuk itu, compassion saudara bukan true love, bukan cinta yang murni bagi Tuhan. Kalau saudara mau dengan tulus berkata, Tuhan, aku mau punya beban itu. Aku tidak mau hidup sia-sia. Tuhan akan menggarap saudara dan memiliki compassion ini. Amin.